Puluhan adegan diperagakan dalam rekonstruksi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi pada Rabu 1 Maret 2023 kemarin. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat fakta yang terungkap, yakni Solihin alias Duloh melakukan aksi pembunuhan terhadap Aim Maimunah, selanjutnya Ridwan Abdul Muiz dan Muhammad Rizwandi tak hanya menggunakan racun melainkan juga mencekik korban hingga tewas. Lebih lengkap terkait berita ini akan dilaporkan reporter Tribun Bekasi, rekan Joko Supriyanto. Silakan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih, Justina. Bahwa memang pada Rabu kemarin, tanggal 1 Maret 2003, Polda Metro Jaya sendiri melakukan rekonstruksi terkait kasus pembunuhan rencana yang dilakukan oleh Wawon CS yang memang atau dikenal dengan serial killer begitu. Dan kemarin sendiri rekonstruksi dilakukan di sebuah tempat yang menjadi awal mulanya pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Wawon CS, di mana rumah kontrakan tersebut merupakan tempat terbunuhnya satu keluarga, yaitu Aim Maimunah, Ridwan dan Rizwan, yang diracuni oleh Wawon CS begitu. Dan pada kemarin sendiri memang ada 3 tersangka yang dihadirkan, yaitu Wawon, juga Duloh, begitu juga dengan Dede yang dihadirkan saat rekonstruksi di Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi kemarin. Dan saat rekonstruksi tersebut juga ketiganya sempat disoraki oleh beberapa warga sekitar karena memang ada salah satu pelaku yang memang dikenal oleh warga atau masyarakat sekitar karena memang satu diantaranya yaitu Duloh merupakan para pekerja atau pedagang cincau begitu di sekitar Ciketingudik, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dan pada rekonstruksi kemarin Polda Metro Jaya melakukan sekitar 55 adegan yang dilakukan tersangka Duloh dan Dede. Karena memang di rumah tersebut peran Dede dan Duloh yang meracuni sekeluarga atau 3 orang, yaitu Aim Maimunah, Ridwan dan Rizwan, yang akhirnya ketiganya pun meninggal dunia. Dalam rekonstruksi tersebut memang terdapat fakta yang memang belum diketahui karena pada kasus awal sendiri memang 3 orang ini sempat dikabarkan meninggal karena keracunan. Namun setelah petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya menggali secara lebih dalam terkait kasus tersebut, ternyata terungkap bahwa korban dibunuh dengan menggunakan racun tikus. Dan pada kesempatan kemarin dalam 55 adegan tersebut, di adegan ke-11 hingga adegan ke-14, di mana 4 adegan ini merupakan titik krusial di mana aksi dari Duloh dan Dede melakukan aksinya untuk meracuni ketiga korban tersebut, di mana Duloh yang memang menyuruh Dede untuk pada tengah malam membeli serbuk kopi begitu untuk dibawa ke rumah kontrakannya. Lalu setelah itu Duloh meminta Dede untuk memasak air untuk yang nantinya akan digunakan untuk menyeduh kopi. Selanjutnya Duloh pun masuk ke dapur lalu menyampurkan bubuk kopi yang ada di kemasan itu dengan racun tikus. Selanjutnya Duloh membuat kopi tersebut lalu diletakkan ke area ruang tunggu di kontrakan tersebut. Dan selanjutnya Dede pun diminta untuk membangunkan Aim Maimunah, Ridwan dan Rizwan untuk meminum kopi yang telah diracik itu. Menurut keterangan kami bahwa Duloh sendiri memang meminta ketiga korban ini untuk meminum kopi yang dibuat itu sebagai bentuk ritual begitu, sehingga mereka ketiganya pun akhirnya ikut meminum dengan satu syarat, yaitu kopi yang setelah disajikan harus 1 kali minum atau harus dihabiskan begitu. Selanjutnya sekitar 30 menit setelah para korban meminum, Ridwan dan Ridwan sempat tak sadarkan diri di ruang tengah. Begitu juga Aimunah yang sempat masuk ke kamar karena memang anak
anaknya sendiri yang masih berusia sekitar 7 tahun menangis karena meminta minta susu begitu. Ya, akhirnya dulu pun juga menyarankan kepada Aimullah untuk juga memberikan kopi yang berisi racun itu kepada anaknya. Sementara setelah itu Duloh akhirnya meminta untuk Dedek masuk ke kamar. Setelah tak berselang lama, Aimunah sempat menjerit, bahkan mengucapkan takbir begitu ketika mereka sudah hampir sekarat, sehingga karena kondisi teriakan dari Aimunah ini membuat Duloh akhirnya mencekik Ridwan dan juga Riswandi yang saat itu tergeletak lemas di ruang tengah kontrakan tersebut. Keduanya pun akhirnya kehilangan nyawa karena tidak hanya karena racun tersebut, karena memang meninggal dunia karena dicekik oleh Duloh. Sementara Aimunah sempat tidak dicekik gitu oleh Duloh karena memang kondisinya saat itu setelah dia berteriak dan mengucapkan takbir, Aimunah sempat pingsan dan sehingga hal itu tidak dilakukan oleh Duloh. Setelah Duloh setelah menyaksikan para korban sudah tidak sadarkan diri apakah ada yang meninggal dunia, meminta Dede untuk diam dan juga mengikuti perintahnya. Salah satunya juga Dede yang juga pelaku sendiri juga diminta untuk meminum kopi yang dibuat atau kopi yang sisa dari para korban yang tidak habis, sehingga Dede pun akhirnya ikut meminum kopi tersebut. Selanjutnya setelah tak lama kemudian Duloh berpamitan kepada Dede untuk pergi ke Cianjur meninggalkan rumah tersebut. Pada keesokan harinya memang akhirnya warga menemukan ada jeritan dari Aimunah, termasuk juga anak dari korban yang akhirnya mengetahui bahwa di dalam rumah tersebut sudah ada 2 orang yang meninggal dunia, yaitu Ridwan dan Riswan. Sementara Aimunah sempat masih sadar atau masih bernafas, akhirnya dibawa ke rumah sakit, namun beberapa hari kemudian akhirnya meninggal dunia. Sementara Dede sempat juga dilakukan perawatan karena memang dia juga mengalami keracunan begitu, namun setelah ditelusuri ternyata Dede juga ikut serta dalam proses pembunuhan berencana yang dilakukan satu keluarga tersebut. Dan begitu, dan saat ini juga laporan kami berdasarkan informasi yang kami dapat juga rekonstruksi juga dilakukan di Cianjur, Jawa Barat, karena memang ini ada kaitannya pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Wawan CS bersama rekan-rekannya. Ya, begitulah laporan dari Tribun Bekasi, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Joko Supriyanto, reporter Tribun Bekasi. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kasubdit Catanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya, AKBP Indrawidi Panjioga. Untuk kegiatan rekonstruksi di wilayah Bekasi ini, kami memperagakan sekitar 55 adegan, di mana para tersangka memperagakan bagaimana proses terjadinya pembunuhan ini, mulai dari awal perencanaan sampai dengan terjadinya pembunuhan, sampai dengan tersangka pergi meninggalkan rumah ini. Fakta yang kami temukan di sini adalah fakta terbaru. Awalnya tersangka Dede mengaku tidak melihat pada proses pembunuhan, yaitu tersangka dulu mencekik korban. Tapi ternyata pada saat rekonstruksi ini terbukti atau ada fakta yang kami temukan bahwa tersangka Dede melihat bagaimana tersangka dulu melakukan mencekik korban sampai dengan meninggal dunia. Ada adegan yang tidak diakui dari ketiga korban itu? Semua adegan yang sudah kami konstruksikan diakui oleh para tersangka. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.